Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Irunisa dengan NPM 221407104 dari Teknik Pertanian angkatan 2022 kelas TEP B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pelumasan pada motor dan mobil. Apa itu sistem pelumasan? Sistem pelumasan adalah komponen dalam mesin yang menggunakan minyak pelumas untuk mengurangi gesekan pada komponen yang bergerak, mendinginkan mesin, dan memastikan kinerja yang optimal serta umur yang panjang. Sistem pelumas sangat penting dalam menjaga performa mesin atau perangkat mekanik. Tanpa pelumasan yang memadai, komponen-komponen akan mengalami keausan lebih cepat. Suhu mesin bisa naik dan resiko kerusakan serius meningkat. Kenapa mesin harus dilumasi? Pelumasan membantu mengurangi sirkulasi antara komponen-komponen di dalam mesin, dapat mengurangi gesekan antara bagian-bagian mesin yang bergerak satu sama lain. Gesekan yang berlebihan dapat menyebabkan keausan dan kerusakan pada komponen mesin. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak, seperti piston, poros engkol, bantalan, dan lebih banyak lagi. Tanpa pelumasan yang baik, kontak langsung antara komponen-komponen ini akan menghasilkan gesekan yang tinggi. Pelumasan membentuk lapisan pelumas antara permukaan komponen yang bergerak untuk mengurangi gesekan yang pada gilirannya mengurangi keausan dan panas yang dihasilkan. Jadi, sangat penting sekali untuk kita menggunakan minyak pelumas pada mesin. Pelumasan memiliki banyak fungsi penting dalam menjaga kinerja dan umur mesin yang optimal. Berikut adalah contoh beberapa fungsi utama dalam pelumasan mesin. Yang pertama, mengurangi gesekan. Pelumasan membantu mengurangi gesekan antara komponen bergerak di dalam mesin. Dengan membantu lapisan pelumasan di antara permukaan logam yang bergerak, minyak pelumas mengurangi keausan dan kerusakan komponen pada mesin. Yang kedua, untuk pendinginan. Selain mengurangi gesekan, pelumasan juga berperan dalam mendinginkan komponen. Minyak pelumas menyerap panas yang dihasilkan selama operasi mesin dan membawanya menjauh dari komponen yang panas. Menjaga suhu mesin dalam kisaran operasi yang aman. Yang ketiga, untuk pembersihan. Oli juga berfungsi sebagai agen pembersih dengan mengangkat partikel kotoran dan endapan dari bagian-bagian mesin. Yang keempat, pengurangan karat. Oli juga melindungi bagian-bagian logam dari korosi atau karat dengan membentuk lapisan pelindung. Yang kelima, peningkatan efisiensi. Dengan mengurangi gesekan antara komponen, pelumasan membantu meningkatkan efisiensi energi mesin. Ini menyebabkan mesin dapat beroperasi dengan lebih sedikit konsumsi bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit panas yang tidak diinginkan. Yang terakhir, reduksi kebisingan. Pelumasan yang baik juga dapat membantu mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh gesekan pada bagian-bagian mesin. Jadi, pelumasan adalah komponen penting dalam perawatan mesin kendaraan untuk menjaga kinerja dan memperpanjang umur mesin. Berikut adalah fungsi dari komponen utama dalam sistem pelumasan pada mesin kendaraan. Yang pertama ada oil pan. Oil pan berfungsi sebagai wadah penyimpanan minyak pelumas. Oil pan berperan dalam mendinginkan minyak pelumas karena terpapar dengan udara yang mengalir saat kendaraan bergerak, dan sebagai wadah distribusi minyak pelumas yang akan dipompa ke berbagai komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Yang kedua, oil strainer. Oil strainer adalah komponen yang berfungsi menyaring minyak pelumas dari partikel-partikel kotoran dan debris kecil. Ini mencegah partikel kotoran dari masuk ke dalam sistem pelumasan dan merusak komponen mesin.
Yang ketiga, oil pump. Oil pump bertanggung jawab menghisap minyak pelumas dari oil dan memompa ke seluruh komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Ini menciptakan tekanan yang diperlukan untuk memastikan aliran minyak yang cukup ke semua area mesin yang penting. Yang keempat, dipstick. Dipstick atau sering disebut sebagai tongkat pengukur oil adalah alat yang digunakan untuk memeriksa level minyak pelumas dalam oil pan. Ini membantu memberi pemilik kendaraan cara sederhana untuk memastikan bahwa level minyak berada dalam bentang yang aman. Yang kelima, oil pressure. Tekanan oil merujuk pada tekanan yang dihasilkan oleh pompa oli dalam sistem pelumasan. Tekanan oli harus cukup tinggi untuk memastikan bahwa minyak pelumas dapat mencapai dan melumasi semua komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Yang keenam, oil filter. Filter oil adalah komponen yang digunakan untuk menyaring minyak pelumas dan menghilangkan partikel-partikel kotoran dan debris dari minyak, menjaga kualitas minyak dan mencegah partikel dari merusak komponen mesin. Berbagai filter oil juga dapat memiliki filter bypass yang memungkinkan aliran minyak bahkan jika filter utama tersumbat. Semua komponen ini bekerja sama dalam sistem pelumasan untuk memastikan bahwa minyak pelumas disebarkan dan disaring dengan benar ke seluruh komponen mesin. Ini penting untuk menjaga kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan akibat gesekan berlebihan, panas, atau partikel kotoran. Sistem pelumasan pada motor. Sistem pelumasan pada motor adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan pelumas ke bagian-bagian mesin agar bergerak dengan lancar dan mencegah rusaknya mesin akibat gesekan berlebihan. Sistem pelumas pada motor memiliki beberapa metode pengiriman minyak ke komponen mesin, termasuk pelumasan percik, pelumasan tebar, dan pelumasan tekanan. Setiap metode memiliki kegunaan dan kelebihan masing-masing. Sistem pelumasan yang baik sangat penting untuk menjaga kinerja motor yang optimal dan umur mesin yang panjang. Tanpa pelumasan yang tepat, mesin akan mengalami kerusakan yang signifikan karena gesekan berlebih dan panas. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan pemantauan level dan kualitas minyak pelumas adalah kunci untuk menjaga mesin motor berjalan dengan baik. Sistem pelumasan campuran adalah sistem pelumasan yang digunakan pada beberapa jenis mesin, terutama pada mesin 2 tak. Digunakan pada sepeda motor gede, kapal kecil, dan sepeda motor salju. Sistem ini memiliki ciri khas menggabungkan minyak pelumas dengan bahan bakar sebelum bahan bakar masuk ke ruang bakar pada mesin. Ini berbeda dengan mesin 4 tak yang memiliki sistem pelumasan terpisah. Fungsi utama dari sistem pelumasan campuran yaitu untuk memberikan pelumasan kepada komponen mesin yang bergerak, seperti piston dan poros engkol, sambil memungkinkan pelumasan berasal dari campuran minyak bahan bakar yang terbakar. Sistem pelumas campuran memiliki keuntungan. Keuntungan sistem pelumas campuran adalah kesederhanaan desain mesin dan bobot yang lebih ringan, namun ada beberapa kelemahannya, seperti penggunaan minyak pelumas yang lebih tinggi, emisi polusi yang lebih besar, dan resiko pembakaran minyak yang tidak sempurna, yang dapat meningkatkan keausan mesin. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pemantauan campuran minyak bahan bakar yang tepat sangat penting untuk menjaga kinerja mesin yang optimal dan memperpanjang umur mesin pada mesin 2 tak. Selanjutnya ada sistem pelumasan auto loop. Sistem ini berbeda dari pelumasan campuran pada sepeda motor 2 tak
karena tidak melibatkan pencampuran minyak pelumas dengan bahan bakar secara manual. Sebaliknya, sistem pelumasan auto loop adalah sistem pelumasan terpisah yang mengontrol aliran minyak pelumas ke komponen mesin sesuai dengan kebutuhan. Sistem pelumasan auto loop adalah sistem pelumasan otomatis yang digunakan pada beberapa sepeda motor dan kendaraan berat. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan metode pelumasan campuran pada mesin 2 tak yang memerlukan pencampuran manual minyak pelumas dengan bahan bakar. Sistem pelumasan auto loop merupakan salah satu inovasi yang membantu mengoptimalkan kinerja mesin 2 tak sambil mengurangi polusi dengan membuat pemeliharaan lebih mudah bagi pemilik kendaraan. Sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan percik adalah metode pelumasan yang digunakan pada mesin pembakaran dalam. Sistem pelumasan ini mengandalkan percikan minyak pelumas langsung ke permukaan yang memerlukan pelumasan di dalam mesin. Sistem pelumasan percik merupakan metode pelumasan yang efektif untuk mesin industri dan kendaraan bermotor berat yang membutuhkan pelumasan yang andal dan akurat untuk menjaga kinerja pada umur mesin. Namun, sistem pelumasan percik ini memiliki kelemahan, yaitu kinerjanya mungkin tidak cukup baik untuk mesin-mesin berkecepatan tinggi atau dalam kondisi berat, dan tidak seefisien sistem pelumasan tekanan yang lebih canggih. Oleh karena itu, sistem pelumasan percik lebih sering digunakan dalam aplikasi sederhana atau mesin yang dengan beban atau mesin yang memiliki beban ringan. Sistem pelumasan pada mobil. Sistem pelumasan pada mobil bekerja berdasarkan prinsip sederhana, di mana minyak pelumas disirkulasikan dari tangki melalui pompa pelumas ke seluruh mesin. Ketika mesin berjalan, minyak pelumas dialirkan ke komponen yang memerlukan pelumasan. Ini membentuk lapisan pelumas di antara permukaan logam yang bergerak, mengurangi gesekan, mendinginkan komponen, dan menjaga suhu yang sesuai. Pelumasan tekanan terpusat. Sistem pelumasan tekanan terpusat adalah jenis sistem pelumasan yang umumnya digunakan dalam mesin berat, mesin industri, kendaraan komersial, dan kendaraan berat. Sistem ini mengandalkan pompa pelumasan pusat untuk menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong minyak pelumas ke komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Prinsip kerja pada mesin ini, minyak pelumas disimpan dalam tangki pelumas dan pompa pelumasan menghisap minyak tersebut. Lalu, pompa pelumasan menciptakan tekanan tinggi pada minyak pelumas dan mengirimkannya ke dalam jaringan saluran pelumasan. Selanjutnya, minyak pelumas disalurkan ke komponen mesin yang memerlukan pelumasan, di mana ia membentuk lapisan pelumas yang mengurangi gesekan dan mendinginkan komponen. Kemudian minyak yang telah melewati komponen mesin dikumpulkan dan dikembalikan ke tangki pelumas untuk disirkulasikan kembali. Sistem pelumasan tekanan terpusat merupakan salah satu jenis sistem pelumasan yang efisien dan andal yang memastikan bahwa semua komponen mesin menerima pelumasan yang cukup, bahkan dalam kondisi kerja yang berat. Pelumasan tebar. Pelumasan tebar adalah jenis sistem pelumasan yang menggunakan minyak pelumas menjadi kabut halus atau aerosol dan mengarahkannya ke komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Ini adalah metode pelumasan yang umumnya digunakan pada mesin-mesin yang memiliki komponen bergerak yang sulit dijangkau oleh sistem pelumasan konvensional. Prinsip kerja pelumasan tebar. Yang pertama, minyak ini dialirkan ke dalam generator kabut dalam jumlah tertentu.
Generator kabut mengubah minyak pelumasan menjadi kabut minyak halus dengan menggunakan udara bertekanan. Kabut ini sering dibuat dengan bantuan aliran udara kompresor atau sistem tekanan udara lainnya. Kabut minyak dialirkan melalui saluran pelumasan ke komponen mesin yang memerlukan pelumasan seperti bantalan bergerak atau bagian dalam mesin yang sulit dijangkau. Kemudian, kabut minyak yang mencapai komponen mesin akan mengendap di permukaan komponen tersebut dan membentuk lapisan pelumas. Ini mengurangi gesekan antara komponen dan mendinginkan komponen mesin. Lalu, minyak yang tidak mengendap pada komponen kembali ke sumber untuk digunakan kembali dalam proses pelumasan. Pelumasan splice. Pelumasan splice adalah jenis sistem pelumasan yang sederhana yang umumnya digunakan pada mesin kecil, mesin lawas, dan beberapa mesin konstruksi ringan. Sistem pelumasan ini melibatkan metode percikan atau semprotan minyak pelumas pada komponen mesin yang memerlukan pelumasan saat sistem beroperasi. Prinsip kerja pada pelumasan splice ini: minyak pelumas dituangkan ke dalam karter ini sebelum mesin dihidupkan. Kemudian, ketika mesin dinyalakan, komponen-komponen seperti poros, engkol, dan roda gila bergerak dalam karter pelumas. Gerakan ini menyebabkan minyak pelumas disemprotkan atau mencipratkan ke bagian komponen mesin. Lalu, ketika minyak pelumas mencapai permukaan bergerak komponen, ia membentuk lapisan pelumas tipis yang mengurangi gesekan antara komponen tersebut. Minyak pelumas juga membantu mendinginkan komponen mesin yang panas. Yang terakhir, minyak pelumas yang telah digunakan oleh komponen mesin akan turun kembali ke karter pelumas melalui gravitasi. Proses ini berulang saat mesin beroperasi. Kerusakan sistem pelumasan dapat menyebabkan berbagai masalah serius dalam mesin. Ada di bawah ini beberapa contoh penyebab umum kerusakan sistem pelumasan pada mesin. Yang pertama, kurangnya minyak pelumas. Ini disebabkan oleh kebocoran, konsumsi minyak yang berlebihan, atau pengisian yang tidak mencukupi. Ketika mesin berjalan tanpa minyak yang cukup, komponen-komponen mesin dapat mengalami keausan, kelebihan, dan kerusakan. Yang kedua, kualitas minyak yang buruk. Penggunaan minyak pelumas yang tidak berkualitas atau minyak yang sudah terlalu tua dan terkontaminasi dapat mengganggu pelumasan yang efektif. Partikel kotoran dan endapan dalam minyak dapat merusak komponen dan mengurangi kemampuan minyak untuk melumasi dengan baik. Yang ketiga, filter pelumasan yang tersumbat. Filter pelumasan, komponen yang menyaring minyak pelumas dari partikel-partikel kecil dan kontaminan. Jika filter tersumbat atau tidak diganti secara berkala, minyak pelumas akan terkontaminasi dan tidak efektif dalam melumasi. Yang keempat, pompa pelumas rusak. Pompa pelumas bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan minyak pelumas ke seluruh mesin. Kerusakan pada pompa pelumasan dapat menyebabkan pelumasan yang tidak memadai. Yang kelima, overreffing atau operasi yang terlalu panas. Operasi mesin pada kecepatan berlebihan atau suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi efektivitas pelumasan, karena minyak pelumas dapat menjadi lebih encer dan tidak dapat membentuk lapisan pelumas yang memadai. Itu tadi adalah penyebab kerusakan sistem pelumasan. Merawat sistem pelumas yang baik adalah kunci untuk menjaga kinerja dan umur mesin yang optimal. Berikut ada beberapa contoh cara untuk merawat sistem pelumasan. Yang pertama, pemilihan minyak pelumas yang tepat. Pastikan kita memilih menggunakan jenis dan viskositas minyak pelumas yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan kendaraan atau mesin.
ini akan memastikan pelumasan yang efektif sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Yang kedua, penggantian rutin minyak pelumas. Kita perlu melakukan pergantian minyak pelumas secara berkala sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan. Penggantian minyak yang rutin membantu menjaga kualitas minyak dan kinerja sistem pelumasan. Yang ketiga, pemantauan tekanan pelumasan. Beberapa kendaraan dilengkapi dengan indikator tekanan pelumasan. Pemantauan tekanan pelumasan yang rendah dapat mengindikasikan masalah dalam sistem. Jika tekanan pelumasan rendah, segera periksa dan perbaiki masalahnya. Yang keempat, ganti filter pelumasan. Filter pelumasan berfungsi menyaring kotoran dan partikel dari minyak pelumas. Ganti filter secara teratur sesuai dengan panduan pemilik atau jadwal yang direkomendasikan. Kemudian yang kelima, pemantauan kebocoran. Periksa kendaraan atau mesin Anda secara rutin untuk kebocoran minyak pelumas. Kebocoran harus diperbaiki segera untuk mencegah hilangnya minyak pelumas. Merawat sistem pelumasan dengan baik adalah kunci untuk menjaga kinerja mesin yang optimal dan menghindari kerusakan yang mahal. Lakukan pemeliharaan rutin sesuai dengan panduan pemilik kendaraan atau mesin. Pastikan Anda menggunakan produk pelumas yang sesuai dengan spesifikasi dari pabrikan. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.